Gak pakai basa-basi cuy, karena dari awal video, pertarungan dari Atu melawan Ice Rock kini akhirnya dimulai. Dimana di dalam praktiknya, Atu yang sudah melihat respon dari Ice Rock kemarin, maka dia pun kini langsung berkata kepada Ice Rock, kau ini bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Apa yang baru saja kau katakan? Jawab Ice Rock dengan penuh emosi. Lalu di saat yang bersamaan, kapak besar itu diayunkan dengan sekuat tenaga. Atu melihat serangan itu dan segera memutar pedangnya dari bawah, menahan serangan secara langsung. Suara logam beradu menggema di udara, memercikan api dari gesekan senjata. Mata Ice Rock terbelalak karena terkejut, sementara Atu menyeringai dengan senyum licik. Sebagai petarung veteran dengan mata pengamat yang tajam dan teknik pedang setingkat ksatria suci, Atu bisa menilai kemampuan lawannya hanya dari satu kali benturan pedang. Namun, itu tadi hanyalah konfirmasi terakhir. Dia sudah tahu kekuatan lawan dari bentrokan sebelumnya. Jika itu memang batas kekuatannya, maka pertarungan ini akan mudah dimenangkan. Atu menyimpulkan bahwa Ice Rock memang lebih kuat dari ksatria suci yang pernah ia lawan sebelumnya. Tapi tetap saja, ia bukan tandingan dirinya saat ini. Teknik pedang suci adalah teknik pedang dewa yang diciptakan Qualia untuk menghapus makhluk jahat seperti dirimu. Bagaimana? Menakutkan, bukan? Melihat hal itu, Ice Rock pun langsung bertanya, "Hah, kenapa iblis sepertimu bisa memiliki teknik seperti itu? Kenapa kau mengabdi pada dewa manusia atau Holy Spirit?" Atu menjawab, "Tidak ada dewa suci di dalam teknik ini. Lagi pula, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak kemampuan yang kumiliki." Pemikiran Atu sangat sederhana, namun tetap tajam. Sejak awal, satu-satunya hal yang menarik minatnya hanyalah Takuto. Selain itu, tak ada yang penting baginya. Karena itulah, entah kekuatan yang dia pakai itu berasal dari dewa suci ataupun dari bangsa iblis lainnya. Namun, jika suatu pengetahuan itu berguna bagi Takuto, maka dia pun tanpa ragu akan memanfaatkannya dan juga akan menggunakannya. Intinya, segalanya dilakukan oleh Atu hanya demi Takuto. Melihat respon itu dari Atu, amarah dari Ice Rock kini semakin terbakar. Angin salju yang tajam keluar dari mulut pasukan monster es. Atu berhasil menghindar dan salah satu tentakelnya menembus mulut terbuka binatang es tersebut, menancap lurus ke dalam. Kepingan koin emas berhamburan, disusul bunyi logam, hasil dari item drop yang menggema di medan pertempuran. Walaupun pada dasarnya Atu sedang berada di atas angin, namun Atu tetap berpikir dengan tenang, dengan cara berkata seperti ini kepada kita, yaitu pertempuran jangka panjang terlalu berat bagi dirinya dan juga bagi tim pertahanan dari wilayah Dragontan. Jadi gara-gara itu Atu yang sekarang tak bisa membuang terlalu banyak waktu. Akhirnya dia pun langsung memutuskan untuk segera maju ke depan dengan niat untuk dapat mengalahkan Ice Rock secara langsung. Namun ketika Atu sudah maju, maka Ice Rock pun kini langsung mundur ke belakang. Sebagai gantinya, Ice Rock langsung mengirimkan banyak sekali pasukan orc untuk dapat menjadi lawan baru dari Atu lagi. Nah, di momen inilah Atu pun langsung teringat dengan informasi dari Takuto barusan. Hingga di dalam dialognya, Atu pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Seperti yang sudah kuduga, informasi dari Raja Takuto semua sangat tepat. Lalu setelah itu, scene pun langsung berpindah menuju ke dalam flashback dari sudut pandang Takuto, tepat sebelum pertarungan ini dimulai. Gampangnya, 5 menit yang lalu Takuto sudah bilang begini kepada Atu. "Atu, game Brave Questers memiliki banyak sekali versi, tapi secara umum aturan dasar di dalam pertarungannya harusnya masih sama dengan yang dulu pernah aku mainkan. Ingat, mereka berasal dari game RPG. Jadi, cara bertarung mereka adalah bergantian atau sistem turn-based. Jika mereka sudah menyerang lebih dulu, maka sesuai aturan mereka akan mundur ke belakang untuk dapat bergantian dengan unit yang lainnya. Di satu sisi, mereka memiliki kelebihan dibandingkan kita, yaitu para hero dari game RPG biasanya lebih kuat secara personal sejak awal permainan. Tapi di sisi lain, mereka memiliki kelemahan dalam pertarungan skala besar. Gampangnya begini, mereka terikat dengan sistem permainan battle grid. Jadi, andaikan mereka memiliki 100 orang pasukan, karakter yang bisa bertarung hanyalah yang ada di dalam layar saja. Alias, karakter yang bisa menyerang hanya para karakter yang kebetulan sudah gilirannya bergerak. Jadi, gara-gara itu,
dalam kemampuan bertarung secara grup, kita jauh lebih unggul. Sedangkan game taktik seperti kita bergerak dengan sistem ground-based, bukan sistem turn-based. Jadi, di saat mereka hanya bisa menyerang musuh yang kelihatan di layar saja, maka kita bisa menyerang musuh yang bahkan tidak kelihatan di layar, dan juga bukan gilirannya untuk bertarung. Kesimpulannya, game turn-based hanya bisa menyerang musuh yang kelihatan, sedangkan ground-based dari Takuto bisa menyerang seluruh musuh dalam satu area besar atau dalam satu wilayah besar, mirip pada gambar ini. Gara-gara itulah, Atu pun kini langsung tersenyum, serta tanpa menunggu lama, dia pun langsung mencoba untuk dapat melakukan semua saran dari Takuto barusan, di mana dalam praktiknya, Atu pun kini seketika langsung maju, serta dengan satu gerakan, dia pun langsung mencoba untuk dapat menyerang para targetnya dengan menggunakan kekuatan tentakel. Akibatnya, hanya dalam satu gerakan saja, Atu bisa membunuh lebih dari 3 musuh dalam satu area. Yang artinya, semua teori dari Takuto barusan, tidak ada satupun yang meleset. Mulai dari sanalah, Atu pun kini langsung bergerak jauh lebih maju lagi. Hingga di dalam area grounding yang selanjutnya, Atu langsung membantai lebih banyak musuh yang terlihat dalam satu area ground grid. Akibatnya, hanya dalam hitungan detik, Atu bisa mengalahkan lebih dari 1.000 orang pasukan monster barbarian. Serta, Atu pun sekarang sudah bisa sampai tepat di hadapan dari Ice Rock lagi. Nah, mulai dari sinilah, pertarungan kini menjadi semakin brutal. Walaupun pada dasarnya, Ice Rock masih belum mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, karena kebetulan sekarang giliran dia untuk menyerang, maka Ice Rock pun tanpa pikir panjang kini langsung mengeluarkan 3 ekor monster esnya lagi, tepat menuju ke arah tubuh dari Atu dengan niat untuk dapat mengalahkannya, sekaligus untuk membunuh Atu. Namun, belum sempat ketiga monster itu mendekat, maka Atu sudah lebih dulu bisa membunuh mereka bertiga dengan menggunakan kekuatan dari tentakel lagi. Menyaksikan semua kekuatan dari Atu di depan matanya, Ice Rock pun kini seketika langsung terkena mental karena gaya bertarung dan juga pedang Atu itu justru malah kembali mengingatkan Ice Rock dengan mantan musuhnya dulu, tepat pada dunia sebelumnya, alias Ice Rock justru malah teringat dengan karakter pahlawan yang telah membunuhnya. Raungan menggema seperti suara binatang buas yang terluka, menggetarkan medan pertempuran. Ice Rock telah mengingat segalanya. Dia menyadari bahwa dirinya bukanlah tokoh utama, melainkan sekadar aktor di atas panggung dunia yang tidak memberinya pilihan untuk bebas. Di hadapannya, Atu hanya tertawa, puas melihat musuhnya tersiksa dalam keputusasaan. Sorot matanya berbinar melihat penderitaan orang lain. Bagi Atu segalanya adalah permainan. Ia percaya mutlak pada Takuto, hingga pada titik bisa disebut fanatik. Keduanya memang berasal dari dunia game, namun jelas terdapat jurang perbedaan antara mereka. Atu bukan sekadar karakter, ia adalah sesuatu yang telah bangkit dan menjadi utuh, hidup demi sang raja, Ira Takuto. Sementara itu, Ice Rock, salah satu dari Shiteno milik Raja Iblis, perlahan kehilangan semua, pengikutnya, harga dirinya, bahkan alasan keberadaannya. Namun, seperti Atu yang hidup untuk Takuto, Ice Rock pun punya satu tujuan, mempersembahkan kemenangan bagi dewanya, sang Raja Iblis. Ia meneriakkan tekadnya, membangkitkan semangat yang sempat padam. Namun Atu, makhluk yang melampaui batas itu, hanya menertawakan. Bagi Atu, niat baik, tekad, dan keberanian hanyalah lelucon menyedihkan. Apa kau bermimpi bisa mengalahkanku dengan kekuatan seperti itu? Ejeknya sambil terbahak-bahak menyamakan Ice Rock dengan sampah yang tergeletak di jalan. Ia tidak peduli dengan harga diri lawan. Bagi Atu, hanya dirinya dan Takuto yang layak disebut berharga. Semua makhluk lain, bahkan seperti Ice Rock, adalah objek yang tidak layak dimengerti. Aku akan menghancurkan semua yang kau percayai. Aku adalah Atu, sang iblis kegelapan. Dan hanya ada satu raja di dunia ini, yaitu dia adalah Ira Takuto. Dan disinilah semuanya berakhir sekaligus dimulai. Di momen itu, kapal es raksasa milik Ice Rock diayunkan liar, mengguncang bumi dengan kekuatan brutal. Atu mengayunkan pedang kesatrianya yang diberkati, dibantu tentakel-tentakel hitam yang bergerak lincah seperti cambuk hidup. Ice Rock memulai dengan serangan frontal, menghantam tanah hingga retak, meluncurkan es dan bebatuan beku ke arah Ato.
tapi Atou bergerak lincah seperti ular, menghindar dengan mudah, seolah telah memprediksi semuanya. Pertarungan itu mencapai kecepatan yang tak masuk akal, seolah-olah mitos kuno sedang dilukis ulang di atas dunia nyata. Tanah terkikis, langit berguncang. Bahkan penduduk Dragon Town yang berada cukup jauh merasakan getarannya dan gemetar dalam ketakutan. Ice Rock berteriak, menolak menyerah, berjanji akan menghancurkan Atou meski harus mati. Tapi Atou malah semakin geli. Ia terus menertawakan musuhnya, mempermalukannya dengan kalimat sinis penuh penghinaan. Sejak awal, sebagai bagian dari peradaban paling jahat, Atou menemukan kepuasan dalam menghancurkan tekad dan harga diri orang lain. Ice Rock tetap menyerang. Ia tidak punya waktu untuk mendengar ejekan. Dalam keterdesakan, ia hanya bisa bertahan karena menyerah berarti mati sia-sia. Namun kenyataannya sangat kejam. Sebagai monster di game RPG, Ice Rock hanya memiliki pola serangan yang terbatas. Ini wajar, karena itu dibutuhkan untuk menjaga game tetap stabil dan menyenangkan bagi pemain. Tapi di dunia nyata, itu menjadi kelemahan fatal. Polanya mudah ditebak dan juga terlalu mudah untuk bisa dibaca. Gara-gara itulah, Atou menyerbu masuk ke jarak dekat, menghindari semua serangan seolah tahu kapan dan dari mana datangnya. Es yang ditembakkan pun tak satu pun mengenainya. Jika ini benar-benar game, layar hanya akan menunjukkan tulisan singkat, mirip seperti gambar ini, yaitu Atou menerima 0 damage. Lalu, tibalah saatnya Atou menyerang balik. Serangannya menghantam tubuh Ice Rock dengan telak, suatu critical hit, satu lengannya terputus. Lalu Atou berkata kepada Ice Rock, "Ternyata damage-nya lebih besar dari yang kukira. Maaf, ini bukan di dalam game lagi, jadi aku tidak tahu berapa banyak damage yang sudah aku keluarkan." Kini Ice Rock hanya bisa menggenggam kapaknya dengan satu tangan. Dengan satu tangan bukan hanya kekuatannya berkurang, tetapi juga kecepatannya. Dan yang lebih penting, harapannya sudah hancur. Ia berdiri di ambang kehancuran, tubuhnya penuh luka. Wajahnya diselimuti keputusasaan. Meski hatinya tetap membara, tubuhnya sudah tak sanggup lagi mengejar bayangan kemenangan. Pertarungan perlahan mulai condong ke sisi Atou. Ia jelas unggul, namun meski berada di atas angin, Atou tidak gegabah menyerang. Ia tahu, satu serangan, sembrono, bisa memberi celah bagi musuh untuk membalikan keadaan. Sifat sadistik Atou terhadap yang lemah tidak membuatnya ceroboh. Ia tetap tenang, mengamati lawannya seperti predator yang sabar. Sementara itu, harapan Ice Rock untuk menang perlahan menipis, seperti butiran pasir yang hanyut tertiup angin. Namun ia masih berdiri. Ia masih belum menyerah. Sebelum semuanya berakhir, ia memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Hiyah! Terimalah jurus mautku. Udara dingin menyembur dari tubuh Ice Rock, menyebar seperti ledakan. Tanah di sekelilingnya langsung membeku dalam sekejap, seolah-olah terjebak dalam iklim kutub. Pegangan kapaknya berderit hebat. Kekuatan luar biasa dipaksakan ke dalam senjatanya, sampai-sampai senjata itu nyaris hancur. Tubuhnya yang mengembang seolah menunjukkan betapa besar energi yang ia kumpulkan, atau justru betapa tubuhnya sudah mencapai batas. Atou hanya menyaksikan semua itu dengan senyum tipis di wajah. Tanpa takut, ia menyatukan tentakel-tentakel di punggungnya, melilitkan semuanya ke pedang sucinya hingga membentuk tombak spiral raksasa. Baiklah, keluarkan teknik terkuatmu, lalu hancurlah dengan menyedihkan. Nada suaranya penuh dengan niat membunuh. Kekuatan mengerikan mengalir dari tubuh kecilnya. Ujung tombak tentakel itu semakin keras, semakin tajam. Lalu, seperti yang sering terjadi dalam kisah klasik, serangan pamungkas akhirnya dilepaskan. Glacier Busting Slash. Serangan dan pertahanan bertabrakan hanya dalam sekejap. Namun, dalam sekejap itu, waktu seperti melambat bagi keduanya. Angin es yang membeku menyembur keluar dari tubuh Ice Rock, menyelimuti tubuh Atou seperti badai salju. Tanah yang membeku menjalar dari bawah, mengikat pergelangan kakinya. Udara dingin menusuk, begitu dingin hingga bisa membunuh semua makhluk hidup yang berani mendekat. Namun, Atou hanya menatap lurus ke depan. Matanya fokus pada kapak es yang mengayun cepat ke arahnya. Tapi, serangan itu hanya membuat tubuh Atou terasa sedikit dingin. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Ketika pandangan mereka bertemu hanya untuk sepersekian detik, sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi, justru malah terjadi, yaitu untuk pertama kalinya,
Atu gagal menghindar. Di momen itu, ia tak bisa menggerakkan kakinya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang luar biasa yang menahannya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Dalam benturan serangan itu, Atu terluka dengan sangat parah. Menyaksikan semua hal itu terjadi kepadanya. Atu pun sama sekali tidak percaya. Ia yang seharusnya unggul di segala aspek kini malah menerima luka fatal. Serangannya lebih cepat, lebih kuat, dan waktu eksekusinya sempurna. Dalam kondisi biasa, ia seharusnya mampu melanjutkan serangan dan memberi pukulan penutup pada Ice Rock. Tapi justru ia yang terkena serangan balasan. Matanya membelalak. Ia mencoba menganalisis, mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Ice Rock pun tampaknya tak bergerak, mungkin akibat efek samping dari jurus pamungkas itu. Di momen itu, Atu pun langsung teringat. Kemungkinan besar, Ice Rock baru saja menggunakan jurus ultimate. Gara-gara itu, Ice Rock jadi diam seperti patung. Alias, dia sedang mengalami cooldown skill. Tidak lama berselang, es yang menyelimuti tubuh Atu akhirnya retak dan pecah. Ia mulai bisa bergerak. Kesadarannya kembali. Tidak ada serangan mental. Tapi satu hal sudah pasti, ia terkena pukulan yang nyata. Untung saja, Atu sudah mencuri skill monster lain, yaitu dia telah mengambil skill Stone Skin dari golem batu, sehingga tubuhnya menjadi lebih kuat. Jika tidak, mungkin ia sudah hancur lebur sekarang. Atu mengutuk kecerobohannya sendiri. Lalu di momen yang sama, Atu pun kini kembali berkata kepada dirinya sendiri, jangan-jangan ini serangan ultimate yang sama sekali tak bisa dihindari atau ditangkis. Kalau aku berada di bawah sistem game strategi dan dia berada di bawah sistem RPG, maka serangan ini adalah cheat. Karena di dalam dunia game kami, tidak ada satupun serangan yang sama seperti ini. Alias, di dalam game Eternal Nations tidak ada satupun serangan yang sama sekali tidak bisa dihindari. Skill itu hanya ada di dalam game RPG, karena cara main dari game mereka lebih simpel. Kemudian dari sini cerita pun kembali berlanjut. Dari luka menganga yang membentang dari perut hingga dada, organ dalam Atu mulai tumpah keluar. Di saat yang sama, efek dari serangan spesial itu juga mulai mereda bagi Ice Rock. Ia membuka matanya, melihat darah dan isi tubuh mengalir keluar dari tubuh musuhnya. Tak ada makhluk yang bisa selamat setelah organ vitalnya tumpah seperti itu. Bahkan iblis seperti Ice Rock pun akan mati jika berada di posisi yang sama. Tapi saat Ice Rock melihat hasil serangannya, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sesuatu yang tak masuk akal. Entah kenapa, semua luka dari Atu kini justru malah tertutup. Serta semua luka dari Atu kini malah jadi sembuh. Walaupun tidak sembuh 100%, alias tidak langsung sembuh sempurna. Di momen itulah, Atu yang sudah mengamuk kini akhirnya langsung bergerak. Di mana di dalam praktiknya, Atu pun tanpa pikir panjang, langsung bergerak untuk dapat menyerang tubuh dari Ice Rock dengan menggunakan kekuatan dari tentakelnya, hingga dengan satu serangan terakhirnya itu, Atu pun berhasil mengalahkan Ice Rock, sekaligus membunuhnya. Tepat sebelum Ice Rock bisa kembali bergerak. Nah, dengan berhasil dikalahkannya Ice Rock, maka semua pasukan monster lain yang kebetulan sejak tadi sudah bersiap, kini akhirnya langsung kabur. Serta tidak ada satupun dari mereka yang berani melawan Atu, mengingat Atu sudah mampu mengalahkan Jenderal Iblis Ice Rock dalam pertarungan barusan. Menariknya, di saat pertarungan dari Atu saat ini sudah selesai, maka Takuto pun kini langsung menelponnya dengan cara berkata seperti ini kepada Atu. Atu, ini gawat. Pasukan Raja Iblis lain kini datang juga untuk dapat menyerang Minogra.